Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman semua di forum Zoom meeting ini. Forum untuk ya semacam bimbingan belajar bersama khususnya terkait dengan teman-teman yang saat ini mendaftar di P3K, ya PPK lah gitu, P3K, penata kelola pengawasan pemilu gitu. Yang kebetulan tahun ini kelihatannya cukup banyak formasi yang dibutuhkan, dan melalui kelas ini mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa lolos ya. Oke, teman-teman sekalian, Amin. saya mohon maaf mungkin ini waktu yang kita rencanakan jam 20, mungkin sampai jam 22-an gitu ya. Nanti ya karena molor nanti bisa molor juga. Jadi sebelumnya kami mengelola kelas juga maksudnya waktunya itu biasanya lebih nggak masalah gitu. Cuma teman-teman kuat tidak gitu. Terutama yang Indonesia, mungkin ada Indonesia Tengah ya, ada Indonesia Timur, mohon maaf. Kalau seandainya nanti disepakati besok lebih awal, misalnya setengah 8 ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sore gitu. Sore saya ada agenda. Nah, tapi itu nantilah teknis saja karena tadi ada yang beberapa yang disampaikan ke admin seperti itu. Dan ini mohon maaf karena ini kelas kecil ya. Ini saya langsung pandu sendiri, nggak ada moderator. Tapi sebetulnya saya ada satu dua teman yang bantu, cuma ini dari belakang saja. Eh, Teman-teman sekalian, saya izin share screen. Oke, jadi kelas ini fleksibel aja, teman-teman boleh on cam, boleh tidak juga gitu. Kita fleksibel senyaman mungkin, dan juga nanti seandainya ada yang pamit duluan ya, nanti rekaman mudah-mudahan aman. Dan selama ini saya biasa di sini juga nggak ada masalah ya, jaringan tadi wifi mungkin lagi error gitu sehingga saya ganti saluran. Mudah-mudahan aman. Eh, dan tadi ada terkonfirmasi melalui admin itu bahwasanya ada yang memang hari ini tidak bisa gitu, tidak bisa ikut Zoom gitu meskipun sudah mendaftar. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, ini adalah kelas khusus eh, untuk P3K Tata Kelola Pengawasan Pemilu 2023. Yang rencana nanti dilaksanakan Zoom-nya itu 12, 13, kemudian break sehari kalau nggak salah ya. Kemudian dilanjut 14, 15, 16, 17, total 6 Zoom gitu. Tapi nanti prinsip di WAG akan dibuka WhatsApp group gitu, WAG sampai teman-teman tes, dan nanti kalau ada diskusi gitu di situ nggak ada masalah gitu. Nah, mungkin teman-teman saya sedikit perkenalan singkat dari saya gitu. Biar ya sedikit akrab lah ya. Saya lahir di Rembang, Jawa Tengah gitu. Ya, saya sudah kepala 4 ya. SD, SMA di Rembang, Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu perbatasan dengan Jawa Timur ya, di pantai utara.
kemudian S1 di UNJ Yogyakarta, S2 di UGM. Nah, saya pengalaman penyelenggara pemilu ini 10 tahun anggota Bawaslu DIY 2012-2017. Kemudian ini yang terkait penyelenggara pemilu ya, saya belum pernah dari bawah ini, dan belum pernah jadi KPU atau jajarannya, jadi di pengawas. Kemudian Ketua Bawaslu DIY 2017-2022. Nah, saya tahun kemarin ya selesai pengabdian bulan September, dan apa namanya ya ada aktivitas lain gitu. Salah satu aktivitas yang sekarang ini ya di sekolah pemilu ini hanya sebagian saja ya. Nah ini apa namanya di sekolah pemilu ini sebetulnya ini ya pengalaman kelas kepemiluan ini sebetulnya bermula dari dalam tanda kutip iseng ya, karena sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, kemudian merasa eman-eman, merasa sayang pengalaman pemilu, kemudian di bulan akhir Oktober lah, nggak langsung setelah saya selesai di Bawaslu DIY, itu dengan beberapa teman kecil, aja, itu membuat sekolah pemilu, dan pernah juga membuat Zoom apa namanya terkait dengan baik KPU maupun Bawaslu. Sebagian kami sendiri yang kelas kecil biasanya kita sendiri, yang kelas besar bersama dengan KISP, Komite Independen Sadar Pemilu. Kalau di Jogja itu ada anak-anak muda aktivis Muhammadiyah sebetulnya, tapi dia concern di isu pemilu, kemudian saya ajak kolaborasi. Pas kemarin terkait dengan bimbingan KPU maupun masuk KPU maupun Bawaslu, itu sampai 8 gelombang, sebetulnya sampai ini ya kelas intensif sama ya berarti 10 gelombang di total, 6 dan 7, dan yang lain-lain kelas sekolah pemilu sendiri. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang pernah atau belum ya, tapi kalau kelihatannya sih belum, masih baru banyak. Oh ada satu, tahu saya ada satu, tapi pamit malam ini pamit. Oke teman-teman sekalian, ini sedikit apa yang pernah kita buat ya, dan di dalam apa namanya tes P3K ini kita masih sedang finishing gitu ya, termasuk nanti untuk tryout teman-teman sekalian. Oke, ini kegiatan kita. Nah, terkait dengan fasilitas ya, fasilitas ini yang 6 kali Zoom nanti akan ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan bisa Zoom sesuai jadwal. Kemudian materi PPT nanti setiap hari ini kita juga ada materi PPT, setelah selesai kita akan share ya. Kemudian e-book test P3K semua instansi ya. Ini kan karena P3K setahu saya tidak hanya kemampuan teknis tapi juga kemampuan manajerial, sosiokultural, sama wawancara ya. Kalau tahun kemarin seperti itu. Nah, meskipun yang saya dengar sekarang passing grade-nya lebih tinggi daripada yang tahun lalu. Saya belum mencermati betul, tapi nanti mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Nanti saya coba cari tahu itu passing grade-nya berapa. Yang jelas untuk di tes teknis ini biasanya kan 90 soal ya. 90 soal dan nilainya itu kalau benar 5, kalau salah 0 gitu kan. Berbeda dengan kemampuan manajerial, sosiokultural maupun wawancara itu kan ada gradasi nilai.
dan semua ada passing grade. Nah, untuk yang ini karena kami tidak terlalu punya keahlian ya di bidang sosiokultural dan seterusnya itu, ini teman-teman ya mungkin belajar mandiri. Saya hanya bisa sementara ini fasilitasi P3 semua instansi. Nanti kalau ada kami update lagi bahannya, kita tambahkan untuk semua instansi dari mungkin pengalaman tes sebelumnya. Meskipun saya sih sempat membaca juga, ya sebetulnya bisa-bisa saja ya. Tapi nanti eh, maksud saya begini, di sekolah pemilu ini kan memang spesialisasinya di kepemiluan. Nanti kalau ditambah yang lain nanti jadi nggak spesial lagi gitu. Nah, saya nggak tahu, barangkali di luar barangkali ada bimbingan itu. Nah, kemudian ada e-book kebawasluan, itu sudah kita share. Yang e-book tes P3 semua instansi tadi juga share. WAG sharing nanti ya sudah ada WAG, maksudnya WhatsApp group gitu. Record Zoom, ya setiap ini kita rekam. Ya kalau selama ini kita memandu kelas belum pernah ada halangan ya. Mudah-mudahan terekam gitu. Kemudian e-sertifikat menyusul, e-book latihan soal P3K ini juga menyusul nanti ya di akhir lah ya, di akhir itu baru kita berikan. Kalimat tryout kompetensi teknis nanti kita sampaikan jadwalnya. Nah, ini dasar hukum terkait yang kita ketahui ya. Nah, ini kita masih mengacu Permenpan RB 41 2022 tentang jabatan fungsional penata kelola perusahaan pemilu. Tentu nanti kalau ada yang terbaru kita update bersama-sama. Nah, yang repot memang di di surat Permenpan yang awal tahun kemarin, tahun ini 2023 itu kan ada materi-materi tes P3K, tapi untuk jabatan penata kelola pengawasan pemilu ini belum ada, setahu kami ya. Nanti seandainya ada, ya kita menyesuaikan. Dan seandainya nanti setelah selesai ini, maksudnya kelas ini selesai, baru nanti ada, nanti kita upayakan semacam menyesuaikan materi itu dan kita berikan ke teman-teman. Nanti pengumuman Bawaslu terkait dengan seleksi P3K ini peraturan Menpan RB-nya. Kemudian di dalam Permenpan RB tersebut ini ada tugas jabatan fungsional dari PKPP ini, maksudnya penata kelola pengawas pemilu ini. Ini pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu. Memang 4 ini khususnya ini adalah core bisnis dari Bawaslu. Kemudian yang kelima, pelaksanaan sosialisasi, supervisi, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ya. Nah, ini kalau sedikit merujuk di KPU ya, P3K penata kelola pemilu yang bersumber dari Menpan RB tertanggal 8 Februari 2023 ini ada 20 materi ya. Nah, ini sayangnya tadi saya sampaikan ini hanya di penata kelola pemilu tahun kemarin ya, tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin kita buka kelas ini. Jadi ada 20 materi ini yang kebetulan keluarnya juga nggak di awal ya, tapi pas jadi pendaftaran itu kan sekitar
akhir tahun 2022. Nah, proses seleksinya lintas tahun dan ini Februari baru muncul materi pokoknya. Nah, oleh karena itu meskipun di Bawaslu tupoksinya itu, ini hanya kami, ya, saya memprediksi saja ya, untuk di Bawaslu mungkin ya tanpa meninggalkan yang yang 5 ini, pencegahan, pengawasan dan seterusnya ini tetap coba kita masukkan, tetapi perkiraan saya ini berprediksi karena ada beberapa yang ditanya melalui admin itu terkait dengan materi kompetensi teknis P3K penata kelola PKPP ini kan belum ada ya, emang belum ada gitu. Tetapi ya sudah, kita kan bukan berarti nggak belajar. Nah, oleh karena itu di kelas ini kita perluas lah dengan kutip materinya gitu. Ya kalau nanti nggak keluar ya berarti untuk belajar aja. Kalau keluar kan berarti sudah terantisipasi ya. Jadi ini sebetulnya jumlahnya lebih sedikit daripada KPU. KPU tadi 20. Meskipun sebagian ada agak confuse ya, ada antara etik sama kode etik, di sana ada 2 ya. Nah, ini kalau saya prediksi ini paling nggak ada 17 ini. Mungkin sejarah pemilu di Indonesia, nanti sistem pemilu pilkada, barangkali ini hampir sama dengan tata kelola pemilu nih. Dasar hukum pemilu pilkada, tahapan pemilu dan pilkada, peraturan-peraturan Bawaslu, asas pemilu dan prinsip negara pemilu, kelembagaan Bawaslu, tugas kewenangan dan kewajiban Bawaslu, pencegahan, pengawasan, pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, terus kita tambahkan perselisihan hasil pemilu, kemudian pelaksanaan sosialisasi, supervisi, penyusunan norma dan seterusnya ini. Seperti ini yang warna merah ini adalah tadi yang dari regulasi Menpan RB. Kemudian kita tambahkan perkiraan saya ini materi kesekretariatan, SOTK Bawaslu, kemudian Polhub, pola hubungan Bawaslu, dan terakhir kode etik penyelenggara pemilu. Ini perkiraan kami ada 17 materi, jadi meskipun di flyer itu cuma 5 ya, tetapi ini kita kembangkan karena kalau 5 itu mungkin terlalu sempit. Ini merujuk KPU, materinya kan cukup luas. Nah, ini Bawaslu mungkin juga ada materi-materi yang materi-materi lainnya. Nah, ini coba kita klaster ya. Dan juga jadi dari materi 17 materi tadi ini kita coba bagi menjadi 4 klaster yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam semacam kurikulum dari kelas ini. Nah, rencana ini untuk pengantar kelas sekarang ini, kemudian materi klaster pertama ini nanti hari ini ya, malam ini sekalian, nanti sejarah pemilu di Indonesia, sistem pemilu pilkada, dasar hukum pemilu dan pilkada, tahapan pemilu dan pilkada, peraturan-peraturan Bawaslu, asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, dan kelembagaan Bawaslu. Ya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini saat ini sedang mengabdi di Bawaslu nggak ini yang paling banyak ini? Ada yang di luar nggak? Di luar Bawaslu ada nggak? Nanti saya belum lihat ini. Sebenarnya di rekap Google Form ada ya. Oke. Jadi saya asumsikan sama aja lah gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang dari Bawaslu, mungkin ada yang di luar ya. Kalau yang di dalam Bawaslu mungkin sudah cukup paham ya.
Oh, ada Pak Badan atau KPU. Oh, PPK ya. PPK bisa daftar ya. Oh, mantap. Nah, saya kurang paham kalau itu ya. Jadi hitung 2 tahun ya. Oke. Kemudian apa namanya? Ya ini klaster hari pertama 12 Oktober malam ini. Kemudian hari kedua itu 13 Oktober. Nanti ini tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu. Nanti ini besok pencegahan dan pengawasan. Nah, kemudian hari ketiga ini sekarang ini hari apa? Kamis, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu itu nanti meskipun nggak ada Zoom, nanti ini kita rencanakan tryout ya. Maksudnya teman-teman kita kasih soal, rencana melalui Google Form, dan teman-teman nanti mengerjakan. Nanti tryout kedua dan sampai kelima itu di sela-sela yang lain. Nah, kemudian materi klaster ketiga ini pelanggaran itu 15 Oktober, kemudian sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Ini rencana tanggal 15 Oktober. Kemudian yang ini tryout itu maksudnya nanti sebelumnya, apakah siangnya atau sorenya? Kan zoomnya malam ya. Dan nanti teman-teman apa ya kita kasih instruksi melalui grup saja. Kemudian klaster yang keempat terakhir ini sosialisasi, supervisi, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, SOTK Bawaslu, kemudian pola hubungan Bawaslu dan kode etik penyelenggara pemilu. Ini metodenya kalau mandiri ini kreatif ini kan mandiri, maksudnya ngerjakan sendiri ya. Nggak ngambil shot di Zoom gitu. Kemudian kemudian hari berikutnya kita fokus 2 hari berikutnya pembahasan latihan soal ya. Pas soal yang ada, kemudian hari yang berikutnya lagi Zoom yang ke-6 nanti pembahasan latihan soal lagi. Itu apa rencana dari kita gitu. Pokoknya ada saya pengangguran. Ini berarti dari umum ya, pengangguran. Ada Pak Bawaslu Kota. Bawaslu Kota mana nih Mbak? Bukan Kota Jogja ya? Kota Jogja mungkin saya kenal ya. Mbak RR. Bambang Irawan hadir. Ya hadir. Hadir ini berarti maksudnya dari honorer ini ya. Ada Pak Bawaslu Provinsi honorer. Oke, Aisyah. Provinsi mana nih? Oke lah, saya pengangguran. Nah, ini pengangguran ini harus lebih kerja keras. Tapi kelihatannya ada slot untuk umum ya, saya perhatikan. Ada yang, saya kalau memahami itu berarti yang umum itu nanti ada ini ya, ada formasi khusus ya. Bahkan mungkin ada yang difabel juga. Bawaslu Nias Barat, Bawaslu, wah ini rata-rata Bawaslu. Orokan Hilir, ya. Wah mantap. Ini dari luar Bawaslu, Kabupaten Jepara, wah ini dekat rumah saya nih, Rembang. Bawaslu Kabupaten Karangasem, Bali. Samarinda, Maluku Utara. Kalau Maluku Utara ini provinsi ya dulu. Malu Pak, saya sendiri pengangguran. Tidak apa-apa. Ini berarti memang ada yang slot umum kelihatannya, formasi umum. Takalar. Takalar ini mana? Kalimantan Utara ya. Banjarmasin. Oh yang tadi Banjarmasin. RR tadi kota Banjarmasin ya. Oke. Umum orang umum Pak. Oh Bambang umum. Khusus ada. Oke, memang formasi umum, formasi khusus ada. Oke. Ya mudah-mudahan
semua beruntung lah gitu ya. Panwas Cam. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini berarti mayoritas formasi khusus ya. Yang umum ada gitu. Mintanya mungkin 20% ya. Yang 80% ini sudah penyelenggara pemilu. Jangan udah pada paham ini kalau gitu. Oke, teman-teman sekalian. Bisa balik lagi ke Zoom. Nah, saya ganti slide berikutnya ya. Eh, Nah, tadi materinya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Oke, ini klaster pertama. Kelihatan ya, kelihatan. Udah kelihatan. Eh, oke. Eh, ini klaster pertama. Next. Mana? Nah, ini tadi sejarah pemilu dan seterusnya sampai kelembagaan Bawaslu. Oke. Harus tetap belajar, Bang. Kita nggak tahu sangat berapa. Oke. Sejarah pemilu. Ya, pemilu di Indonesia ini sudah 12 kali dilakukan. Mulai pemilu 55, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, sampai 2019. Nah, eh, pemilu Orde Lama itu hanya satu kali ya, hanya 55. Eh, kemudian Orde Baru ini 6 kali, 71 sampai 97. Kemudian reformasi ya sekarang sudah 5 mau ke 6 ya, mau ke 6. Oke. Eh, ini ada jumlahnya masing-masing partai dan seterusnya ya. Oke, nanti breakdownnya lebih detail di berikutnya nanti akan ada. Jadi kalau ini saya nggak tahu ya kalau rujuk dari kalau tes-tes KPU Bawaslu itu sejarah itu selalu keluar ya. Pemilu 55 itu selalu selalu paling nggak ada satu soal keluar. Kemudian yang lain-lain juga keluar. Tapi ini kan P3K nih. Eh, mungkin bisa jadi berbeda. Nah, ini pemenang pemilu dari masa ke masa, PNI, kemudian Golkar. Nah, di reformasi ini variatif. Oke, nanti akan ada breakdown masing-masing ya. Nah, ini juga pilkada. Oh ya, sebentar. Kalau pemilihan presiden yang langsung ini dimulai tahun 2004 ya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Di amandemen itu kan dilakukan mulai tahun 99, kemudian eh ya 99, 2000, 2001 dan 2022. Jadi ada 4 kali amandemen. Dan salah satu poin dari amandemen itu adalah terkait dengan pemilu presiden itu dilaksanakan secara langsung. Kalau dulu presiden itu merupakan dipilih MPR, ya mandataris MPR, sekarang kira-kira mandataris rakyat lah. Jadi dipilih langsung oleh rakyat. Ya 2004 itu ketika nanti SBY JK ya waktu itu yang jadi dan seterusnya.
Kalau yang tidak langsung tadi, ya kalau pemilu sebelumnya tidak langsung ya, melalui MPR. Kecuali kalau pertama Presiden Soekarno-Hatta itu ditunjuk ya, ditunjuk oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk legislatif tadi sudah. Nah, kepala daerah ini eh, dipilih secara langsung ini ya. Ini setelah setelah reformasi juga gitu. Karena sebelum sebelum apa namanya reformasi itu bupati wali kota dulu ditunjuk ya, ditunjuk. Nah, jadi ini pilkada langsung pertama 2005 eh, dan seterusnya ini karena gelombangnya lain-lain. Ini dulu ingin menyederhanakan pilkada. Oke, selanjutnya, nah ini pemilu 55. Landasan konstitusionalnya ini di waktu itu undang-undang dasarnya bukan 45, tapi undang-undang dasar sementara tahun 50 ya. Eh, apa namanya? Di sini nggak saya berikan materi ini ya, tapi di kelas lain ada itu yang apa namanya? Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu 5 kali. Ada UDS, kemudian ada RES gitu, UDD 45 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini dasar hukum apa tentang jadi pemilu 55 itu ada dua jenis ya, pemilih anggota konstituante dan satu lagi DPR. Konstituante itu ya semacam waktu itu semacam MPR ya, semacam MPR untuk apa namanya merumuskan tugasnya konstituante itu nanti untuk merumuskan eh, konstitusi, merumuskan undang-undang dasar yang tetap lah karena Undang-Undang 45 itu dulu kan aslinya dirancang dalam keadaan yang sangat sempit ya, eh, singkat dan ya mungkin situasi apa namanya yang tidak ideal. Makanya waktu itu semangatnya pemilu 55 itu selain memilih anggota DPR juga memilih konstituante. Konstituante ini nanti harapannya membentuk undang-undang dasar yang lebih baik gitu. Meskipun kenyataannya waktu itu hasil pemilu 55 itu justru malah eh, yang pemilu 55 ini kan dianggap demokratis, tapi sayangnya justru malah eh, apa faksi ideologis itu terlalu kuat sehingga tidak apa output untuk menghasilkan konstitusi itu nggak dapat gitu, malah sering konflik dan akhirnya Soekarno waktu itu menerbitkan dekret 5 Juli 59 ya dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu ya hasil pemilu itu dibubarkan oleh Soekarno dan akhirnya jadi demokrasi terpimpin nggak ada pemilu. Soekarno jadi presiden seumur hidup. Nah, yaitu sejarah bagian dari sejarah Indonesia ya. Kemudian kembali ke dasar hukum ini kalau siapa tahu nanti dalam konteks tes ditanya dasar hukum ini paling enggak di Bunuh 55 ada di landasan konstitusional di tingkat konstitusi dan dasar hukum di level undang-undang itu di sini ada gitu. Meskipun KPU sampai hari ini itu juga belum tahu kapan tanggal lahirnya ya, tapi itu urusan sendiri. Kemudian eh, ini tanggal pemilunya untuk DPR nanti diperhatikan ada 2 kali ya, 29 September diikuti 29 partai politik dan individu. Jadi dulu pemilunya itu ya kalau lihat dengan kacamata sekarang kelihatannya lucu gitu. Jadi pemilu ada partai politik, ada individu juga. Kemudian eh, pemilu untuk memilih
Badan Konstituante ini 15 Desember 55. Nah, ini sistemnya sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang ya. Oke. Oke, nanti ini nggak dibaca sendiri, ini kalau saya baca detail nanti nggak cukup waktunya. Ini hasilnya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan siapa pemenang 3 partai atau 4 partai pemenang pemilu 55. Kebetulan pemenang pemilu anggota DPR maupun konstituante untuk urutannya kira-kira sama juga ini. Ini yang anggota DPR, PNI, Masumi, NU, PKI ya waktu itu 4 besar itu yang signifikan. Nah, suaranya beda-beda tipis sebetulnya. Kemudian ini basisnya. Nanti kalau mau dilihat silahkan. Dan yang konstituante sama juga. PNI, Masumi, NU, PKI gitu. Ya kalau jumlah suara kelihatannya nggak akan ditanyakan. Saya belum pernah dapat soal apa baik di Panwascam, apa namanya di desa KPU, Bawaslu itu nggak ada pertanyaan jumlah suara. Kalau pertanyaan pemenang mungkin iya, atau ketua partai PNI siapa itu mungkin iya. Ini kan ketua partainya nggak saya cantumkan, nanti bisa dicari. Eh, jadi ini PNI, Masumi, NU, sama PKI waktu itu, dan seterusnya. Kemudian pemilu 71 ini ada 10 ya, lebih tepatnya 9 partai politik dan 1 ormas. Nah ini dasarnya Undang-Undang 15 tahun 69. Ini dasarnya kalau konstitusinya udah Undang-Undang Dasar 45 lagi ya. Saya lupa nulis ini. Sistemnya waktu itu luber. Asasnya luber. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur adilnya belum. Jujur adil itu setelah reformasi baru jurdil, baru tambah jurdil adil. Kalau ada pertanyaan pemilu apa namanya sebelum reformasi ya hanya luber aja. Oke. Kemudian langsung saja di pemilu berikutnya. Oh ini hasil pemilu, nanti kalau dilihat ini pemenangnya Golkar udah menang tapi ya sudah mutlak ya. Kemudian NU waktu itu ormasnya itu NU, yang lainnya partai. Parmusi itu Partai Muslim Indonesia. Jadi setelah Masumi dibubarkan, Soekarno kan sempat membubarkan Masumi. Kemudian ya sebagainya bikin Parmusi ini. Kalau PNI ini ya loyalis Soekarno lah. Dan seterusnya. Oke. Nah ini pemilu 77 kita rangkum sampai 97 ya. Secara umum, tapi nanti detailnya ada. Karena sistemnya sama. Ada fusi atau penggabungan partai. Ya waktu itu Pak Harto selaku presiden ingin menjaga stabilitas politik sehingga partai itu nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bikin gaduh lah kira-kira ya. Pemerintahan nggak efektif sehingga disederhanakan menjadi P3, PDI, dan Golkar. Bukan PDIP ya, tapi PDI. Kemudian asasnya masih luber. Nah, waktu ini Golkar selalu menjadi pemenang dan seterusnya. Ini juga ada dasar hukum termasuk perubahannya. Oke. Ini pemilu 77 breakdown-nya ya, dasar hukum pemilunya. Ada TAP MPR dan seterusnya, ada undang-undang dan seterusnya ya. Ini hasil pemilunya. Oke, kemudian ini pemilu 82 ya dasar hukum mulai dulu TAP MPR masih jadi dasar hukum yang kedua ya.
setelah konstitusi, setelah undang-undang dasar. Kemudian baru undang-undang. Di zaman Orde Baru. Ya. Kemudian berikutnya lagi, ini sampai tanggalnya ya ada. Ini pemenangnya, saya cepat saja. Kemudian ini pemilu 87, dasar hukumnya ada juga, dan seterusnya ini ya, dilaksanakan kapan, pemungutan suaranya ada. Ini pemenangnya, Golkar selalu juara ya, konsisten hampir 70%. Pemilu 92, ini dasar hukumnya, tahap MPR-nya ikuti ya, 88 sekarang. Kemudian dasar hukum pemilunya ini ada Undang-Undang 2 tahun 80 dan seterusnya. Ini pemungutan suara 9 Juni. Ini hasilnya, ini Golkar makin maju. Oke, ini 97, ini puncak-puncaknya Orde Baru berkuasa ya. Justru waktu itu puncaknya protes. Nah, ini dasar hukum, mulai TAP MPR, undang-undang, dan seterusnya. Nah, sampai pelaksanaannya kapan, ini 29 Mei. Ini hasilnya. Oke, nanti bisa dilihat, ini ternyata Golkar ini ya, nurun dikit. Berarti 92 tadi paling tinggi. Nah, ini pemilu 99 pasca reformasi. Reformasi 98, kemudian 99 ada reformasi pemilu pertama, tapi masih menggunakan sistem Undang-Undang Dasar 45 ya, Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu, yang belum diamandemen. Nah, ini dasar hukumnya ada undang-undang tentang partai politik, kemudian tentang pemilu, undang-undang tentang berurutan 2, 3, dan waktu itu Gus Dur dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara 7 Juni. Nah, ini Gus Dur dulu dipilih oleh MPR ya. Jadi dulu dihitung ya, per orang. Jumlah partai politiknya dulu sangat banyak, ini euforia. Pasca reformasi ada 48 partai politik start. Kemudian ini pemilu 99, ini pemenangnya, perolehan suaranya sama perolehan kursinya. Oke. Ini pemilu 2004. Nah, ini pemilu setelah ada amandemen konstitusi ya. Ini dasar hukumnya, ada sistem pemilunya. Nanti sistem pemilunya untuk DPR proporsional terbuka. Ini jadi sudah sejak reformasi ini, sejak pasca reformasi, sejak amandemen, Mas. Sejak amandemen sistem pemilu legislatifnya ini proporsional terbuka. Kemudian DPD itu distrik berwakil banyak. Ini ya ada 4 orang per provinsi sampai sekarang begitu. Kemudian presiden dan wakil presiden itu menggunakan turun sistem atau 2 putaran. Itu karena ini diatur di Undang-Undang Dasar harus 50%, dan itu persebarannya harus minimal 20% di separuh provinsi gitu. Nah, di Indonesia ini asas pemilunya sudah luber jurdil. Ini pemilu asas luber jurdil pertama ya 2004. Nah, ini dan dulu ada pemilu putaran pertama dan kedua ya. Karena
ya SBY JK dulu nggak langsung menang, tapi harus 2 kali. Ini hasil pemilu legislatifnya, Golkar menjadi pemenang, PDI ini ya Golkar ya waktu itu Akbar Tanjung misalnya. Kemudian PDI, PKB dan seterusnya. Nah, ini hasil pemilu presiden waktu itu ada 5 paslon. Putaran pertama ada 5 kandidat ini, 5 pasangan kandidat. Kemudian putaran kedua tinggal SBY JK dan Megawati Hasyim Muzadi. Dan waktu itu SBY JK yang jadi pemenangnya. Nah, ini pemilu 2009. Ini sistem dasar hukumnya ada jumlah partainya. Nah, ini mulai ada partai lokal Aceh. Pemilu 2004 belum ada. Karena ini parpol Aceh pertama di pemilu 2009. Ini pelaksanaannya April, 9 April, dan ini ada parliamentary threshold. Ada ambang batas parlemen pertama ini di pemilu 2009. Ambang batas parlemen threshold. Kalau sekarang kan 4%. Jadi awalnya ini 2,5%. Ya ini semangatnya membatasi jumlah partai politik yang duduk di Senayan. Ya karena juga mengurangi karena harapannya lebih menyederhanakan partai politik. Kemudian ini pemenangnya, ini Demokrat, ini yang gantian jadi juaranya karena SBY waktu itu berkuasa ya. Dan seterusnya ya. Nah ini waktu itu diikuti oleh 3 pasangan, SBY Budiono, Mega Prabowo atau Mega Pro dan Yusuf Kala Wiranto. Di mana waktu itu yang dipilih adalah SBY Budiono lagi. Dan ini 1 putaran waktu itu. Meskipun paslonnya ada 3 ya. Nah, ini pemilu 2009. Ini pemilu 2014. Ini parliamentary threshold-nya udah naik jadi 3,5%. Jadi yang tadi 2009 2,5%, 2014 3,5%. Oke, ini jumlah partainya sudah menurun. Partai Nasional 12 partai dan Parpol Aceh 3 ya. Dan ini mulai ada lembaga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pertama. Oke. Ini hasil pemilunya. PDI juara, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat melorot dan terpa isu korupsi udah. Nah 2014 ini kebetulan naiknya Jokowi JK ya, ngalahkan Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Itu perolehan suaranya ada dan juga persentasenya juga ada. Oke, pemilu 2019 ini menggunakan ya sistem yang sama. Ini yang pemilu terakhir kemarin. Jokowi Ma'ruf Amin pemenang pilpresnya. Partai politiknya ini nambah lagi jadi 14 partai politik nasional sekarang dan 4 partai lokal Aceh. Kalau sekarang ini kan tambah lagi. Sekarang 18 partai politik nasional, 6 partai politik Aceh ya dari pemilu 2024. Ini parliamentary threshold-nya masih sama 4%. Oke. Oke, itu sejarah pemilu kira-kira. Untuk pemilu 2024 ini nggak saya tuliskan. Ya kebetulan sekarang kan kita running dan mungkin nanti sebagian ada di materi-materi yang lain.
Nah, sistem pemilu ini pengertiannya kalau menurut dia ini mengkonversi suara ya menjadi kursi. Oke, nanti bisa dibaca, nanti saya highlight yang penting-penting saja. Ini kalau di dalam kriteria memilih sistem pemilu, menurut ini tokoh yang terkenal Blaise dan masih ikut. Gitu. Ada 8 ini. Oke, ini sistem pemilu penting untuk 3 hal paling nggak ini secara teori ya. Mempengaruhi hasil pemilu, mengenai sistem partai dan perilaku politik masyarakat. Ini perangkat utama atau minimal ya sistem pemilu ada 4 ini, yaitu dapil atau distrik magnitudo, kemudian sistem pencalonan, proses pemberian suara dan formula penghitungan kursi dan kandidat. Kemudian kalau di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu ini ada 6 paling enggak yang sistem pemilu pencalonan anggota legislatif, kemudian ambang batas ini yang kalau di teori tadi nggak ada, tapi di Indonesia di prakteknya ada ambang batas parlemen, kemudian ambang batas presiden juga ya. Ambang batas presiden ini 20%. Cuma kalau ambang batas parlemen ini setelah pemungutan suara, tapi kalau ambang batas presiden ini kan justru sebelum pemungutan suara, justru menggunakan hasil perolehan suara pemilu sebelumnya. Kemudian ada metode konversi suara, sekarang menggunakan sistem Sunlight murni ya. Kemudian cara pemberian suaranya itu mencoblos ya. Dan satu lagi besaran kursi. Ya, nanti kursinya bisa kita lihat. Misalnya sekarang setelah ada Perpu 7 itu Perpu 7 Undang-Undang 7 2023 jumlah dapil se-Indonesia menjadi 80 dan jumlah kursinya untuk DPR RI jadi 580. Kalau dulu hanya 575. Ini 2 varian utama sistem pemilu. Ini sistem mayoritarian ini secara teori ya sistem mayoritarian atau pluralitas dan satu lagi sistem proporsional. Kalau sistem mayoritarian ini kira-kira hitam putih lah. Siapa yang menang terbanyak dia yang menang. Jadi menang kalah ya kalau nggak menang kalah, kalau nggak kalah menang. Tapi kalau proporsional ini ya bisa sama-sama menang tergantung dapat berapa kursinya. Itu di pemilu legislatif kan. Ya, tapi kalau mayoritarian ini kan untuk pemilu presiden, untuk pemilihan bupati, gubernur, wali kota itu mayoritarian. Jadi kan nggak mungkin bupatinya lebih dari satu atau gantian. Tapi kalau proporsional ini wakil rakyat kan banyak. Oke, ini tadi untuk mayoritarian, ini presiden, kemudian kepala daerah dan DPD termasuk mayoritarian, tapi dia berwakil banyak, tidak berwakil tunggal. Kalau presiden pilkada ini kan berwakil tunggal, ya. Tunggal hanya satu. Kalau DPD ini berwakil banyak 4 orang. Yang disebut blok vote. Nah, kalau proporsional ini kayak DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini untuk konversi suara ya. Untuk presiden di Indonesia ini kan harus mayoritas mutlak, harus 50% plus 1. Kalau tidak dapat ini kan harus ada pemungutan suara ulang gelombang kedua ya, putaran kedua. Nah, kalau di pemilu legislatif ya ini yang
di pemilu 19 kemarin dipakai sudah Sanlek murni, pemilu 2024 besok Sanlek murni juga. Kalau di pemilu 2014 masih pakai kuota hara 2014 ya. Kuota hara itu cirinya ada bilangan pembagi pemilih. Tapi kalau apa namanya yang Sanlek ini nanti bilangan pembaginya adalah bilangan ganjil. Nanti kita lihat. Nah ini di sistem penghitungan suaranya, sistem apa namanya? Penghitungan suara menjadi kursi gitu ya. Ini diatur di pasal 15, 415 ini, Undang-Undang 7 2017. Jadi dalam hal perhitungan perolehan suara DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 413 ayat 1, ini maksudnya yang ambang batas parlemen 4% nanti. Jadi 413 kalau dibuka ini nanti isinya ambang batasnya 4%. Kemudian dibagi dengan bilangan pembaginya dari 1 secara berurutan bilangan ganjil. Dan 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini ada sistemnya ya, jumlah perolehan suara sah partai politik, kemudian dibagi bilangan ganjil dan calon terpilih. Ini memang ya kalau di Bawaslu sampai udah tahu lah ya maksudnya ini. Tapi kalau yang belum pernah ya barangkali masih ngawang-ngawang. Ini besaran besaran dapil, maksudnya jumlah kursi. Misalnya di DIY ini ya, di provinsi DIY itu untuk wakil anggota DPR RI yang dipilih itu hanya kalau di sini hanya 8. Jadi dapil dapil daerah pemilihan ini tergantung dari jumlah penduduk. Ini namanya proporsional. Kalau semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak wakil rakyatnya. Semakin sedikit ya, semakin sedikit ya kira-kira begitu. Nah ini kalau Jateng itu kan yang provinsi besar misalnya kan, kalau nggak salah dibagi menjadi 5 dapil ya. 5 dapil. Kalau DIY ini hanya 1 dapil untuk DPR RI. Ini saya berbicara contoh DPR RI. Nah ini jumlah apa namanya porsi ya misalnya 3 sampai 12 dan seterusnya. Semakin besar ukuran dapil ya, semakin besar alokasi kursi yang diperbutkan. Dan semakin besar kemungkinan partai kecil juga memperoleh suara ya, karena semakin banyak. Nah, threshold itu adalah ambang batas jumlah minimal ya. Dulu pernah electoral threshold, ini jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh seorang kandidat atau partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Oke. Kalau parliamentary threshold ini jumlah minimum perolehan suara partai politik secara nasional sebagai syarat untuk disertakan dalam proses penghitungan kursi. Jadi ini agak lain konsepnya. Oke. Pencalonan partai punya sistem dan mekanisme menominasikan kader untuk sebagai calon anggota legislatif. Cara memilihnya, oke ini untuk calon legislatif ya, itu dari partai politik. Cara pembelian suara dicoblos ya, yang sekarang ini. Nah, ini yang hampir sama dengan tadi nih, ini soal sistem pemilu. Oke, ini apa sama dasar pasalnya. Nah, ini secara apa namanya? Dengan bahasa lain ini ya. Atau ini ringkasan yang lain ini sistem pemilu tadi untuk DPR, DPRD, pemilu proporsional terbuka. Ini untuk anggota DPR ini pemilu 19 ya. Masih 575. Kalau yang 2024 sekarang 580 jadi tambah 25 kursi. Oke, ini parameter slot 4%. Sekarang oke, lanjut.
Untuk DPD tadi distrik berwakil banyak, tetapi kalau secara teori ini disebut, ini soal apa ya? Sering keluar ini untuk DPD ini. Secara teori ini single non transferable vote SNTV. Nyata distrik berwakil banyak. Oke. Kemudian untuk presiden masih tadi udah sama ya. Untuk pilkada, bupati, wali kota, ya ini memperoleh suara langsung terbanyak menang. Kecuali di DKI ya. DKI mirip satu putaran. Nah ini yang metode penghitungan kursi tadi ya. Menggunakan metode Sandek murni. Eh, ini alurnya pertama jumlah suara sah setiap partai dalam satu dapil, kemudian menetapkan alokasi kursi dipilih setiap dapil, jumlah alokasi kursinya berapa yang diperebutkan, kemudian dibagi bilangan pembagi 1, 3, 5 dan seterusnya. Nanti hasilnya menjadi apa ya? Dipilih yang paling banyak. Nah ini misalnya contohnya begini nih. Ini kalau simulasi menggunakan Sandek murni ya. Misalnya ini ada partai A sampai C, ada 10 partai. Kemudian perolehan suaranya itu di kolom kedua, itu total pemilihnya 2 juta sekian. Nah, proporsi kursi ini kira-kira harga kursi ya. Kemudian bilangan pembagi. Ini 1, 3, 5. Nah, yang warna merah itu yang dapat kursi. Ini asumsinya di dapil ini ada 10 kursi. Nah, apa namanya? Setelah dibagi 1, 3, 5 ini di apa namanya? Di ranking. Nah, kemudian yang ranking 1 sampai 10 maka dia dapat kursi. Nah, dapat baru dapat jumlah kursinya. Kalau orangnya nanti lain. Kalau orangnya di partai itu ya yang suara terbanyak. Jadi eh, nggak tergantung dari apa namanya nomor urut. Sekarang ini kan nomor urutnya misalnya buncit pun asalkan suaranya paling banyak dan partainya itu dapat kursi maka dia dapat duluan. Nah ini contoh ya simulasi penghitungan kursi menggunakan Sandek murni. Ini review terkait dengan sistem partai dan seterusnya. Oke, nanti bisa dibaca. Ini kalau dari buku apa tata kelola pemilu yang diterbitkan KPU. Di e-book pendukung ada, nanti bisa dicek ya. Kalau mau belajar agak banyak juga kalau mau baca. Oke, dasar hukum pemilu pemilihan ini secara ringkas sekarang apa namanya selain konstitusi untuk pemilu selain Undang-Undang 7 2017 adalah Undang-Undang 7 2023. Undang-Undang 7 2003 ini merupakan pengesahan dari Perpu ya, Perpu 1 2022. Eh, Perpu 1 2022. Nah, kalau pilkada ini mulai Undang-Undang 1 2015 waktu itu penetapan Perpu ya, tentang penetapan Perpu 1 2014. Kemudian diubah beberapa kali, ada Undang-Undang 8 2010, 15, kemudian yang paling terkenal ini Undang-Undang 10 2016 dan terakhir waktu pandemi kemarin Undang-Undang 6 2020. Ini regulasi teknisnya KPU Bawaslu. Ini yang pilkada, ya ini di breakdown seperti ini kalau pas pandemi, kalau nggak pandemi ya nggak usah dipakai. Oke, lanjut. Ini dasar hukum di konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 yang terkait pemilu. Misalnya ini pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tanah rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 1 ayat 2 ini.
Kemudian ada pasal calon presiden, pasal 6, 6A, ya seterusnya nanti 18, ya 19, 20. Nah ini yang penting ini, dasar hukum pemilu ini, menurut saya ini Anda perlu hafal ini. Ayat 1 sampai 6 ini, termasuk urutannya. Jadi yang pertama itu terkait dengan apa asas ya. Ini dilaksanakan secara langsung membebas rahasia jujur adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian pemilu diselenggarakan memilih anggota DPR. Nah ini menjadi dasar pemilu presiden langsung dan menjadi dasar Mahkamah Konstitusi mengabulkan ada pemilihan serentak ya. Itu di pasal 2 ini. Ya karena di sini disebutkan di dalam satu ayat, dalam satu tarikan nafas. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden serta DPRD. Makanya jadi pemilu serentak. Kemudian peserta pemilu anggota DPR ini adalah partai politik, peserta pemilu untuk DPD persorangan, untuk pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Yang maksudnya undang-undang pemilu itu. Ini kemudian undang-undang pemilu ini menggabungkan undang-undang sebelumnya, undang-undang pemilu presiden, undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu legislatif, dan undang-undang pilpres. Nah, ini dasar hukum pilkada. Jadi lepas 18 ayat 4 ya, bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kota dipilih secara demokratis. Secara demokratis. Oke, ini anatomi dari Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu ini. Ini dulu gabungan dari 3 undang-undang, Undang-Undang 42 2008, Undang-Undang 15 2011, Undang-Undang 8 2012 menjadi 570 berapa 3 pasal ini ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian tahapan pemilu dan pilkada. Ini tahapan pemilu ada 11 ini. Nanti bisa dicek kalau di pasal 167 ayat 4. Ini mulai dari perencanaan sampai terakhir pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Nanti tahapan pemilu sama pilkada itu lain ya. Penyebutan di undang-undang itu lain. Nanti silakan cermati. Kemudian ini jadwal dan tahapan pemilu serentak. Nanti bisa dibaca. Nah, ini yang terbaru ya, hari-hari ini yang lagi hot misalnya. Ini untuk pendaftaran cawapres ini dipercepat. Ini sebetulnya karena mandat ini Undang-Undang 7 2023 tadi ada Perpu. Jadi ini pertimbangannya ada 3 itu. Jadi nanti untuk untuk paslon presiden ini lebih duluan dibanding pemilu legislatif untuk pendaftarannya, untuk penetapan pendaftaran. Ini tahapan pilkada. Kalau tadi di pemilu itu sampai dilantik ya tahapan terakhirnya. Tapi kalau pilkada nggak sampai dilantik. Iya, hanya sampai pengusulan pengesahan hasil pilkada itu. Jadi lebih jauh pemilu. Pemilu itu sampai dilantik ya. Kalau ini dilantik sudah bukan tahapan pilkada. Jadi peraturan-peraturan Bawaslu, ini peraturan sebetulnya ada peraturan lain di luar 2022 ya. Ini
yang paling mudah lah ini. Peraturan yang jelas masih dipakai gitu, masih berlaku. Ini Perbawaslu 1 sampai 9 ya. Di Bawaslu nanti ada tahun 2023 ini masih kurang, mohon maaf, nanti saya coba tambahkan. Oke, kemudian asas prinsip penyelenggara pemilu. Asas prinsip penyelenggara pemilu ini apa namanya? Ini saya pikir teman-teman harus paham semua. Ini dasar ini. Ini misalnya asas pemilu langsung. Ya langsung ini artinya apa? Langsung ini pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain. Jadi ya dia menyampaikan secara langsung, tidak melalui perantara. Meskipun nanti ada pengecualian untuk orang-orang yang punya keterbatasan itu bisa diwakilkan, tapi pastinya didampingi ya. Tapi dia harus apa menandatangani berita acara sumpah untuk merahasiakan. Kemudian umum ini pengertiannya setiap warga negara tanpa pandang bulu. Ya. Itu punya hak pilih dan dipilih. Jadi yang sudah 17 tahun apa namanya atau sudah menikah yang dibuktikan oleh EKTP, dan kalau di peraturan KPU yang sekarang ini bisa juga menggunakan EKTP. EKTP. Kemudian bebas ini maksudnya dia bebas ini menentukan pilihannya ya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan yang seterusnya adalah rahasia. Ini prinsip bahwasanya dalam memberikan suaranya ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, makanya tidak boleh ada kamera dan seterusnya ya. Kemudian jujur, setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika moral di masyarakat. Dan yang terakhir ini adil. Setiap warga negara berhak memilih serta diberlakukan secara sama di depan hukum. Sama dan setara. Ini pengertian asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Kemudian berikutnya adalah prinsip penyelenggara pemilu. Nah, prinsip penyelenggara pemilu ini sebenarnya ada 11 saja ya kalau di Undang-Undang Pemilu. Cuma kalau DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu menambahkan menjadi 13. Jadi ada 2. Nanti saya sebutkan yang tambahan dari DKPP. Nah ini masing-masing artinya ya, jujur ini apa? Ya tadi di asas muncul, di prinsip muncul lagi nih, jujur ini. Jujur, adil ini juga muncul ya. Jadi penyelenggara pemilu disyarat niat, ini pengertiannya agak lain. Karena tadi asas, ini sekarang prinsip. Jadi lebih dasar mana? Lebih dasar ya asas. Baru prinsip. Jadi penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggara pemilu sesuai dengan ketentuan, tanpa ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, ini jujur. Kemudian kalau mandiri ini penyelenggara pemilu ini bebas atau menolak campur tangan dari siapapun yang mempunyai kepentingan
atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Kemudian, nah ini adil, nanti adil akan mirip-mirip dengan proporsional ya. Nanti ada di belakang proporsional. Jadi perlu hati-hati. Kalau adil ini penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban. Segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban. Tapi kalau proporsional nanti apa namanya antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jadi kalau bahasa sehari-hari ini sebetulnya mirip adil atau proporsional. Tapi di sini dibedakan pengertiannya. Kemudian akuntabel penyelenggara pemilu melaksanakan tugas tentang kewajiban masyarakat penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini kata kunci dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Ini prinsip penyelenggara pemilu. Kemudian, nah prinsip yang lain ini berkepastian hukum. Kepastian hukum ini nanti agak tricky dengan tertib. Hampir pengertiannya mirip-mirip dengan tertib. Ini coba saya bacakan ya. Penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini kalau kepastian hukum, tapi kalau tertib, ini penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Saya juga bingung ini. Mirip sebetulnya, tapi lebih 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 panjang yang tertib ini. Ya, terkait dengan apa namanya pengertiannya. Kemudian yang tambahan dari DKPP yang nomor 8 sama 13. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu nggak ada aksesibel ini sama kepentingan umum. Ya ini saya nggak tahu, mungkin ya kalau ini sebetulnya saya setuju aja. Tapi maksudnya saya nggak tahu dulu di Undang-Undang kok kelewatan aksesibel ini kan kaitannya dengan pemilih disabilitas. Meskipun sekarang ini muncul istilah baru yang lebih umum yaitu inklusif. Ya. Inklusif itu sebetulnya apa namanya tidak hanya akses bagi difabel tapi juga semua golongan kelompok marginal lain termasuk misalnya apa namanya orang-orang tua ya kemudian misalnya wanita atau kelompok rentan yang lainnya rentan secara politik secara sosial misalnya kan itu pemilu inklusif jadi pengertiannya lebih luas tuh. Cuma itu belum ada. Cuma kalau sekarang ini apa namanya, seringkali penyelenggara pemilu menyebut pemilu inklusif itu seperti itu maknanya. Kemudian prinsip penyelenggara pemilu yang lain ini terbuka, saya pikir ini relatif gampang lah terbuka ini ya. Ini prinsipnya itu akses informasi dibuka ya kepada masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik. Kemudian yang 7 ini efektif penyelenggara pemilu dilaksanakan sesuai dengan tahapan ya, tepat tahapan dan tepat waktu. Nah, kalau aksesibel tadi kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas atau difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Ya, pemilu akses. Pemilu akses berarti maksudnya itu pemilu untuk teman-teman difabel. Nah, ini yang proporsional, ini bedanya sedikit dengan adil nanti. Kalau adil itu hak dan kewajiban. Kalau proporsional itu artinya penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan ya. Belakangnya ada keadilan mungkin. Jadi ini proporsional sama adil ini menurut saya tricky ya. Pengertiannya ini mirip gitu dan juga kepastian hukum dengan tertib. Kemudian kalau efisien ini gampang, efisien biasanya terkait dengan
apa sumber daya, anggaran gitu, dan sarana prasarana. Kemudian tertib tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang 12 profesional, ini harus paham tugas wewenang kewajiban yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan apa wawasan ya. Ya wawasannya luas. Kemudian yang 13 ini kepentingan umum, ini yang tambahan di KPP yang kedua. Ini penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Ya, ini tambahan dari DKPP, aksesibel dan kepentingan umum. Jadi prinsip penyelenggara pemilu ini ada 11 sebetulnya kalau di Undang-Undang Pemilu. Cuma kalau di peraturan DKPP itu di breakdown ditambahkan ya, menjadi apa namanya 13. Kelembagaan Bawaslu yang terakhir ya, ya. Sebelum kelembagaan Bawaslu, penyelenggara pemilu ini perlu diketahui ini ada 3 sebagai kesatuan fungsi ya. KPU, Bawaslu, DKPP itu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, presiden dan presiden untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Ya ini pasalnya pasal 1 angka 7. Ini saya pikir semua tahu lah ini ya. Kayak struktur. Jadi KPU Bawaslu ini kan lembaga yang sifatnya hierarkis. Kalau ada pertanyaan KPU Bawaslu, lembaga sifatnya hierarkis. Itu apa namanya? Bunyi di undang-undang pemilu. Ini strukturnya dari nasional sampai paling bawah. Ya kalau Bawaslu nanti di luar negeri ada Panwaslu luar negeri. Nah kalau DKPP nanti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ya ini fungsinya kan untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Nah itu di daerah, di setiap provinsi itu dibentuk TPD, tim pemeriksa daerah, yang jumlahnya ada 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 6. Jadi unsur KPU ada 2, Bawaslu KPU provinsi ada 2, Bawaslu provinsi juga ada 2, dan satu lagi dari tokoh masyarakat itu juga ada 2. Jadi totalnya ada 6. Tapi kalau pas sidang misalnya kode etik ya, misalnya ada Bawaslu kabupaten nih, adalah dilaporkan melanggar kode etik, maka yang menyidangkan itu nanti dari DKPP, kemudian yang satu dari Bawaslu provinsi tadi, TPD dari Bawaslu provinsi, satu dari TPD tokoh masyarakat, satu TPD dari KPU provinsi. Jadi kalau sidang apa namanya DKPP di provinsi itu ada 4 hakimnya. Jadi ya ya genap ini. Kebetulan biasanya hakim kan ganjil, tapi ini genap. Ya, jadi dari KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat ditambah DKPP RI sendiri. Jadi ada 4 itu. Nah ini susunan KPU, sorry, tipe nih. Bawaslu ya. Nanti saya berbagi. Ini untuk Bawaslu di tingkat nasional ini ada 5 gitu ya. Saya yakin
semuanya tahu semua anggotanya, mulai Pak Bagja, Toto, Erwin, Loli, sama satu lagi apa ya? Oh, jadi lupa nih. Oh, Wadi ya, Wadi. Ya, Rahmat Bagja, Wadi, Toto, Erwin, dan Loli Suhenti. Kebetulan sebagian itu teman-teman saya. Nasibnya yang berbeda. Oke, syarat minimal 40 tahun, syarat pendidikan S1. Nah, untuk provinsi ini bisa 5 atau 7. Ini nanti kapan 5, kapan 7, ini tergantung dari eh, jumlah penduduk dan wilayah administrasi. Ini saya lupa, nggak saya cantumkan, nanti saya tambah ya. Jadi kalau kalau apa namanya provinsi yang jumlahnya lebih dari penduduknya lebih dari 10 juta kalau nggak salah ya. 10 juta ya, maka jumlah komisioner Bawaslu provinsi, kebetulan jumlah komisioner KPU provinsi juga sama, itu 7. Tapi kalau di bawah itu ya cuma 5. Jadi kalau Jawa ini misalnya Jawa ini semuanya 7, kecuali DIY. DIY cuma 5. Jadi DKI 7, Banten 7, Jawa Barat 7, Jawa Tengah 7, Jawa Timur 7. DIY sendiri yang 5. Nah, itu memang rumusannya itu adalah jumlah penduduk minimal 10 juta ya, ditambah jumlah wilayah administrasi. Nah, tapi jumlah wilayah administrasi ini dalam formulanya nggak terlalu dominan. Yang paling dominan bobotnya lah ya. Nanti di Undang-Undang 7 itu, saya lupa, nanti saya tuliskan yang saya tambahkan. Itu apa namanya, ada eh, formula rumusnya. Ada rumusnya, sehingga yang paling dominan itu kira-kira jumlah. Nah, kemudian kalau usia 35 tahun dan syarat S1. Untuk kabupaten kota, ini baik KPU maupun, oh sorry ini ada yang kurang ya. Kabupaten kota ini bisa 3 atau 5. Kalau KPU 5, karena mereka ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan ya, gugatan ke MK. Nah, tapi kalau Bawaslu sampai sekarang ini belum pernah ada yang keberatan kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nasibnya lain. Eh, Dulu kalau di Undang-Undang 7 diatur sama-sama 3 atau 5 berdasarkan jumlah penduduk ya. Tetapi kalau kalau KPU nggak berlaku, tapi kalau Bawaslu berlaku. Jadi ini ya sedikit anomali. Ya, karena ada putusan MK itu. Nah, kalau di Bawaslu Kabupaten Kota ini rumusnya itu kalau penduduknya minimal 500.000. 500.000, maka itu anggotanya 5. Jumlah penduduk ya, jumlah penduduk, bukan jumlah pemilih. Jumlah penduduk kan lebih besar daripada jumlah pemilih. Jadi kalau di Jogja ini, kota Yogyakarta, itu jumlah penduduknya cuma 300.000 sekian. Jadi anggotanya, makanya anggota Bawaslu kota Jogja cuma 3. Saya kira banyak juga di Magelang juga cuma kota Magelang 3. Ya kalau kota-kota kadang-kadang kecil ya. Kalau kabupaten umumnya besar. Eh, yang kalau di DIY selain kota Kulon Progo. Jadi Kulon Progo itu penduduknya sekitar 400.000 sekian. Jadi belum sampai 500.000. Belum sampai setengah juta lah gitu ya. Nah kalau sudah setengah juta mungkin nanti baru bisa
5 anggota, ya. lima anggota Bawaslu kabupaten kota. Tapi kalau kurang ya 3. Ini minimal pendidikannya 30 tahun dan syarat minimal SMA. Di SMA sudah bisa. Kemudian Panwas Kecamatan, ya sorry ini apa baiknya aja sekarang. Sudah selesai nih. Share screen-nya mana? Ini kalau yang Panwascam setelah ada apa Undang-Undang 7 2023 ini yang baru, itu jumlah apa syarat minimal, bukan jumlahnya. Syarat minimal usia itu sekarang jadi lebih muda, 21 tahun. Sorry ini pendidikannya mungkin nanti saya revisi. Sorry yang ini agak error. Ini SMP nih, SMP. Minimalnya SMP ini nanti saya perbaiki. Jadi untuk Panwasam sekarang 21 tahun setelah ada Undang-Undang apa namanya 7 2023. Untuk Panwas Ukuran Desa juga 21 tahun. Ini PKD ini cuma 1. Kalau PTPS ini juga pengawas TPS juga 1. Nah, usianya ya kalau pas untuk Panwaslu Desa sama Panwascam karena sudah dibentuk ya sebelum Undang-Undang 7 2023, maka kemarin ya usianya minimal 25 tahun. Ya pendidikannya kemarin SMA. Sekarang bisa SMP. Nah, kalau pengawas TPS bahkan bisa disyaratkan pendidikan. Artinya bisa orang nggak sekolah pun bisa. Maksudnya apakah atau mungkin SD ya, SD. Oke teman-teman, ini beberapa masih tipe salah, nanti saya perbaiki. Nah dari sini sementara saya berhenti ya. Oh ya di sini nanti ada dukungan. Jadi kalau yang RI sampai sampai ini sifatnya adalah tetap ya. Nah kalau yang di RI nanti ada sekjen, kalau sekjen Bawaslu, kalau di provinsi itu kepala sekretariat atau sekretariat. Nanti kalau kita juga sama. Untuk di Panwascam itu ya sekretariat juga. Kebetulan nomor kartunya ini agak beda dengan KPU ya. Kalau KPU itu di tingkat provinsi, kalau di tingkat pusatnya sama. Itu sekjen KPU. Kalau di provinsi ini baru beda. Kalau di provinsi nanti kepalanya itu namanya sekretaris kalau KPU. Tapi kalau Bawaslu ini kepala sekretariat. Di Bawaslu Kabupaten Kota juga sama ya, kepala sekretariat. Izin Pak, nanti materinya di-share ya, di-share. Di-share. Oke, nanti saya coba tambahkan sedikit soal kapan, kenapa apa, syarat 57 seperti apa ya. Jadi saya tambahkan. Saya pikir menjadi penting ya.
Barangkali nanti ada pertanyaan apa syarat apa namanya 5 atau 7 itu seperti apa? Atau 3 atau 5. Oke teman-teman, sementara sampai di sini barangkali nanti bisa sharing. Selanjutnya saya buka apa diskusi, boleh tanya jawab, boleh masukan, termasuk apakah tadi melalui admin itu ada 2 orang ya yang mengusulkan jangan jam 20 katanya kemalaman, tapi maju sedikit. Saya nggak tahu nanti apakah disepakati ini atau tetap atau nanti perlu kita WA, kita buat voting itu bisa juga. Kita buat voting kalau kalau maju setengah jam mungkin masih oke lah gitu. Sementara itu teman-teman di apa penyampaian materi saya di hari pertama ini kalau ada sekali lagi feedback silakan. Monggo boleh chat, boleh ya lebih baik mungkin inilah ya tampilkan wajah nggak atau apa ya bersuara lah. Kalau wajah barangkali sedikit berbeda ya. Izin Pak, saya dari Kalimantan, jamnya Wita. Jam 20 web itu malam banget. Oke, oke, oke. Ini sudah saya sampaikan nanti jadi pertimbangan untuk hari berikutnya. Oke, yang lain tadi dari siapa itu ya? Dari Karina Lisbari. Oh, namanya unik. Saya setuju dimulai jam 19. Oh gitu ya. Oke, kemarin kami di kelas KPU jam pesertanya banyak Maluku ya. Yang kemarin ada 20-an peserta terakhir kelas KPU ke-8 ya. Itu banyak peserta dari Maluku protes juga itu. Akhirnya hari kedua jam 7. Jam 7 sudah. Oke, ini sementara masukannya mulai apa banyak waktu ya. Eh, saya mungkin agak kelewatan, mungkin saya pikir agak penting juga sejarah pengawasan pemilu nanti saya tambahkan ya. Sejarah pengawasan pemilu dari Bawaslu. Bawaslu ini kan pertama ini baru baru kepikiran. Bawaslu pertama ini kan tidak lahir di pemilu pertama pemilu 55. Dia tahun 82 di Orde Baru. Panwaslak namanya. Panitia pengawas lapangan yang anggotanya waktu itu perwakilan dari partai politik, dari 3 partai politik, dari Golkar, PDI maupun P3. Eh, didasari apa? Kenapa ada Panwaslak? Karena pemilu sebelumnya, jadi pemilu tadi 71, kemudian 77. Nah, 77 itu dianggap banyak kecurangan ya. Mulai banyak kecurangan, nggak ada yang ngawasi. Kemudian ada usulan terutama dari PDI sama P3 lah ya, yang apa namanya, kalau waktu itu yang dianggap curangan Golkar. Ya. Nah, tapi akhirnya disetujui, meskipun ya dianggap pengawasannya juga normatif waktu itu ya. Jadi ada tapi kayak nggak ada. Ya, tetap dominan apa partai. Kecurangan pun ya seolah-olah biasa. Kalau di Orde Baru itu pola kecurangan yang tinggi itu bukan money politik kayak sekarang ini. Bukan hoax, tapi dulu intimidasi. Jadi, dulu itu kalau Orde Baru intimidasi, harus milih Golkar kira-kira begitulah ya. Kalau di zaman Orde Baru, kalau enggak nanti ya akan dikucilkan masyarakat, akan enggak diberikan misalnya program-program bantuan apakah atau yang lain-lain gitu. Nah itu kebanyakan orang akhirnya takut. Ya. Termasuk dulu kalau birokrasi kan harus Golkar. Jadi kalau
kalau mau masuk birokrasi harus Golkar. Kalau mau partai lain maka nggak akan dipilih gitu. Nah itu Orde Baru ya. Di Orde Baru itu dulu kebetulan birokrasi itu kan memang masuk bagian dari apa ya, dari pendukung Golkar, pendukung utama Golkar. Oke, mungkin ada feedback teman-teman. Saya tunggu. Apalagi tadi mulainya kan agak molor, tapi kalau teman-teman merasa cukup ya nggak apa-apa juga sih. Nanti bisa ditampung dulu, besok juga nggak apa-apa. Jadi tadi terkait dengan Panwaslak ya, nanti saya coba tambah ya. Jadi 82 itu Panwaslak, kemudian setelah itu juga ada terus sampai reformasi ya. Reformasi 99 juga ada, cuma nanti formulanya apa namanya, unsurnya agak lain di tahun. Jadi di awal reformasi Panwaslu itu menjadi subordinat dari KPU. Jadi dia merupakan lembaga bagian dari KPU. Jadi bukan lembaga yang terpisah seperti sekarang. Kebetulan memang Bawaslu yang terpisah seperti yang ada di Indonesia ini jarang ya. Di negara-negara demokrasi lainnya baik di Barat maupun di negara lainnya itu juga jarang. Rata-rata memang ini faktanya ya, pengawas pemilu menjadi subordinat, menjadi bagian dari KPU, lembaga elektoral. Tapi di Bawaslu, di Indonesia, Bawaslu ini terpisah, bahkan ada di KPP. Jadi penyelenggara pemilu di Indonesia ini ada 3. Nah, Bawaslu ini konon kalau di dunia hanya ada 3 ya. Maksudnya sejenis lembaga Bawaslu, lembaga yang sifatnya independen, dia bukan bagian dari KPU. Nah, di Indonesia dulu sempat Panwaslu itu menjadi bagian dari KPU. Jadi yang membentuk KPU, jadi bagaimana mungkin bisa mengawasi secara berani maupun kritis terhadap KPU saat itu. Nah, akhirnya eh, apa ada yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal 22E tadi ya, terkait dengan pemilu yang ayat 5. Jadi pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Kebetulan komisi pemilihan umum itu hurufnya di Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu kecil semua. Nah, karena kecil itu berarti itu dianggap bukan nama lembaga, bukan nama benda lah gitu. Sehingga itu akhirnya MK mengabulkan Bawaslu itu ya tafsirannya juga bagian dari pasal 22E ayat 5 tadi yang bersifat nasional tetap mandiri. Nah, makanya sekarang Bawaslu juga sifatnya tetap juga baik di tingkat nasional maupun daerah. Nah, di konstitusi ya disebutkan sebagai nasional itu artinya ya tafsirannya ya nasional itu eh, tidak hanya ada di tingkat nasional di pusat, tetapi juga ada di daerah. Nah, daerah ini sekarang tafsirnya apa? Makanya eh, banyak yang ahli hukum berpendapat daerah itu paling tidak provinsi itu sudah terwakili. Meskipun hari ini Bawaslu, KPU sifatnya tetap sampai kabupaten kota. Jadi bersifat nasional itu. Nasional itu ada di tingkat pusat maupun di daerah. Nasional tetap itu ya ada pemilu nggak ada pemilu, eh,
tetap jalan gitu ya. Lembaganya tetap ada gitu. Kalau kerjaannya apa ya, ya kerjaannya bisa dicari lah. Kerjaannya ada siklus pemilu gitu lah. Nanti ada pre-election, ada apa pas sedang election, maksudnya pas pemilu dan pasca election. Nanti ya di pasca election ini yang panjang sama pre-election. Apalagi besok ini kalau pilkada benar dimajukan lagi ya. Ya sekarang wacananya kan mau dimajukan dari hari hanya bulan November, 27 November menjadi September di tahun 2024 yang sama. Bayangkan setelah pemilu legislatif 14 Februari, kemudian pemilu misalnya pemilu pilkada jadi nanti ada perpu diajukan di September, maka ya satu sisi memang selesai ya. Tapi nanti setelah itu KPU Bawaslu ini mulai ada muncul wacana diendokan lagi yang kabupaten kota. Ya, itu soal lain lah ya, tapi begitulah. Karena desain KPU Bawaslu dulu sebetulnya itu supaya kompatibel dengan desain desain dari apa pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Idealnya kan pemilu sama pilkada jaraknya 2,5 tahunan lah. Ya tahun ini pemilu, 2,5 tahun lagi pilkada. Nah itu Bawaslu nggak ada istilahnya atau KPU kabupaten kota nggak ada istilahnya nganggur karena setelah pemilu atau pilkada itu masih evaluasi dan menyiapkan pemilu atau pilkada berikutnya. Tapi kalau besok setelah pemilu dilaksanakan lebih awal, berbarengan tahunnya, maka apa namanya setelah ya 2025 lah, 2026, 2027 ini kan tidak terlalu banyak kerjaan. Ya memang ada evaluasi, tapi evaluasi masa sepanjang itu kan, evaluasi terus. Nah itu ya sejarah pengawas pemilu itu sampai ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dikabulkan. Pengawas pemilu sebagai lembaga yang sifatnya mandiri juga, yang setara dengan KPU, ya makanya jadi saudara muda dan saudara tua. Saudara tuanya KPU, saudara mudanya pengawas. Nah akhirnya sekarang menjadi ya lembaga yang sama-sama besar gitu. Konon konon malah lebih besar Bawaslu itu, pendapatannya lebih besar Bawaslu, anggarannya lebih apa longgar Bawaslu. Itu mungkin nanti saya akan coba tambahkan yang sejarah pengawas pemilu ya tadi ini mungkin kelewatan itu dari refleksi saya ada dua itu paling nggak nanti saya komitmen untuk saya tambahkan ya, tapi nanti konsekuensinya saya ngesetnya agak agak ini ya. Oke, mungkin baru besok jadi agak terlambat. Oke, mungkin ada feedback Mas Agung Wiro Asis awal di beranda saya gitu. Karena nggak dimut tuh. Ada feedback dari Mas yang lainnya Abror, Raffi Naim, Aisyah. Ini dulu waktu di gelombang sebelumnya kita bikin absen ya, tapi yang sekarang ini kita longgarkan aja lah gitu. Link-link apa, link absen ya. Mukram, saya coba sambil kenalannya. Arya Wiro Pratama, Bambang Irawan, Bayu Kurniawan, Dede Nugraha, Anjoyan, Ilham Imanuddin, Indah Fitriani, Jamalia, Joni Tri Hardono, Junianto Gulo, namanya Jawa sekali ini. Karina Liswari, Lilis Rusmawati Dewi, Malah, Mardani Nurul Khotimah, Suratul Hatimah, Rohendra RR-nya apa? Raden Roro, Sandi Adianti,
dan piye ya. Oke, ada yang lain? Sari ada ini? Ada feedback? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Nanti saya cukupkan. Nanti yang soal jadwal, saya coba bikin polling aja lah itu. Nanti biar lebih berbasis data ini. Kalau di chat ini memang banyak yang aspirasi agak kemalaman. Agaknya udah pada ikut daftar penggerak sebelumnya sehingga bisa mengikuti materi. Oke, oke. Udah materi sekarang besok tanyakan bisa karena bisa. Karena belum, oke. Oke, teman-teman, kalau memang dianggap cukup, berarti ini saya cukupkan untuk Zoom hari ini. Ini jadi nggak 2 jam ya. Jangan 2 jam kelamaan kali ya. Tapi nggak apa. Ini maksud saya itu biar puas itu. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Dan ini bagian ikhtiar teman-teman kami mendampingi juga supaya teman-teman bisa lolos lah. Saya juga merasa kalau sudah ikut kelas gini, kemudian kalau nggak lolos itu gimana gitu. Tapi kalau lolos itu rasanya ada kepuasan batin ya. Meskipun ini sekali lagi ya tidak faktor satu-satunya karena masih ada materi apa namanya eh, manajerial, sosiokultural sama wawancara yang juga teman-teman harus pelajari juga. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur ya. Saya izin saya tutup rekaman.